Nah, sekarang ini ya guys, si Ibu Tiri mau bersaksi atas laporan dari ibu kandungnya Dede NS. La ilaha illallah. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba. Kok serem sih ngeliatnya? Tiba-tiba Ramadan, Ramadan ala libra. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan tiba. Sumpah ini aneh banget, sumpah. Ini orang buat apa ya? Ih aneh banget sumpah guys. Ini kakeknya juga aneh ya. Ramadan, Ramadan ala libra. Ramadan. Ini yang katanya kakek angkat ini kan. Sumpah stres ih. Kayak orang stres. Iya nih. Kok ada yang nggak ajaib guys. Aduh gua. Kejadian Sumpah. tersemar tulang yang pas sakit itu juga sama. Pokoknya gini ya guys. Iya. Kuasa hukumnya Ibu Tiri masih menyangkal soal air panas. Masih menyangkal. Jadi si kuasanya hukumnya Ibu Tiri ini bilang sebenarnya apa yang Ibu Tiri dapatkan justru KDRT juga dari si bapak. Dan menurut kesaksiannya Ibu Tiri, bapaknya ini udah tahu anaknya sakit masih disuruh berburu. Betul. Dan semalam itu kan harusnya kan dipanggil tuh si bapak. Harusnya datang, dia mangkir, dia nggak datang kemarin. Jadi aku dapat info dia tidak datang. Tidak datang panggilan Polola. Lucu ya. Kalau orang nggak salah mah nggak usah takut bro. Lu kan ngerasa lu nggak salah, kenapa lu nggak datang, coy? Harusnya lu datang. Gitu loh. Jadi dia nggak datang. Nggak tahu nih, dia bakalan dipanggil lagi. Setahu gue panggilan pertama nggak datang, panggilan kedua nggak datang, dibiarin. Panggilan ketiga nggak datang, dijemput. Jadi nih orang tuh, jadi Bang Farhad ya, Farhad Abbas, kalau membela kaum lemah, si bapaknya almarhum NS itu nggak lemah ya Bang. Aduh mana tuh ya, ini ya, bapaknya nih si NS ini. Dia punya geng motor. Ya, punya geng motor, bentar. Tukang ojek bawa duit ngeceplek. Hah? Saya duit perawatan kumanehna. Saya siap membela bapaknya Nisa, bapak kandungnya, untuk melawan orang-orang yang melaporkan dia. Nih, Dan aneh kan? kita siap untuk membela tanpa dibayar. Ya Allah, tanpa dibayar, tapi yang lu bela tuh siapa, Mas Bro? Kami LPSK itu sudah mencoba untuk Nih ya, buat ini kata-kata ini coba buat ini. Aneh. Alhamdulillah atas duit kawan. Nih ya, tunggu ya guys. Alhamdulillah atas duit kawan. Aduh. Itu memang masih kita tunggu nih. Masih kita tunggu. Yang lemah itu yang ngambil labu, betul. Ya, ormas. Dia dari ormas. Ada sesuatu yang aneh memang. Ada sesuatu yang aneh dari si bapaknya ini. Kalau aku lihat ya. Karena kemarin itu aku dapat info. Jadi udah ada korban juga dari yang sebelumnya. Cuma gue nggak ngerti bahasanya, coy. Bahasanya nih gue nggak paham. Nih. Benar ya.
Bahasa Sunda gitu loh. Bingung jadinya aing. Bingung aing. Serius. Gue jadi bingung, jadi sebelumnya tuh katanya udah pernah KDRT-in juga ada salah satu mantan istrinya gitu. Sampai lagi hamil gede. Nah, sampai keguguran dan nggak bisa diselamatin gitu loh. Tapi yang gue denger ya, diduga ini si yang melakukan ini, si bapaknya NS ini ada yang nge-backup. Aduh. Jadi cuman masuk penjerong itu sehari doang guys katanya gitu. Ya Allah. Berarti kalau kayak begini mah memang udah tabiat gitu ya. Udah tabiat dan ada yang nge-backup gitu loh nih orang nih. Ya Allah, gue bilang. Gimana kita mau cari info dan bener-bener ngadilin dia ya? Aku orang Manado. Kasihan almarhum, iya. Kasihan almarhum. Betul sekali. Mamski juga ini kemarin dipanggil kan. Aku pikir bakalan ada berita dari humasnya Kapolres ya di sana. Tapi ternyata dia nggak datang guys, nih orang nggak datang dia. Nggak datang dia, say. Yang bikin kita semua gemes itu kan alasannya dia nggak datang dari rumah sakit waktu dia minta otopsi. Ini dia ini beralibi, kan saya yang minta otopsi, berarti bukan saya yang ngelakuin. Nggak gitu juga mas bro. Banyak juga orang yang menutupi diri dia dari ketahuan gitu ya, dari tindakan dia yang supaya nggak dicurigai, pura-puranya kooperatif banget. Iya, otopsi banyak. Kalian ingat kasus Subang nggak? Ingat nggak kasus Subang? Udah sampai DPR, makanya lagi dicek itu di Polres. Halo lahir kembali, welcome. Lagi dicek di Polres kan, tapi dia belum datang dia. Masih mangkir dia, bapaknya ini. Kalian ingat kasus Subang nggak? Yang nangis, bapaknya bilang, oh ya Allah yang punya yayasan keluarga. Kan ani-aninya kan yang di Bun-Bun. Nih kasus Subang. Itu ternyata bapaknya guys. Nih yang ini loh sayang. Yang bunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya terkuak. Polda Jawa Barat mengungkap motif pembunuhan Tuti Suartini dan anaknya. Itu masalah keuangan antara korban dengan pelaku utama Yosep. Yang lain suami dan ayah korban. Tuh suami dan ayah korban, ya Allah, bapaknya sendiri. 2 tahun bapaknya bersandiwara guys. 2 tahun bapaknya bersandiwara ini. Kalian lihat ini kasus ini. Tuh. Melakukan Pembunuhan anaknya sendiri. Iya. Sebenarnya bisa kena, cuma siapa yang kasih makan anggota keluarga? Maksudnya apa ya? Sebenarnya bisa kena. Siapa yang kasih makan anggota keluarga? Maksudnya yang kasih makan anggota keluarga? Siapa anggota keluarga? Itu. Jangan sampai kasusnya si Dede Nizam pun sama ya. Gitu loh, say. Iya. Kan itu kan yang Bun-Bun bapaknya sendiri. Sampai nangis-nangis bapaknya, kurang apa coba. Sampai bikin selamatan. Bikin apa namanya? Segala macem. Gila. Nih. Dengerin nih kasusnya nih. Perencanaan terhadap kedua korban dengan dibantu 4 tersangka lain, yakni Emram Danu, Mimin, Arigi Reksa Pratama, dan Abi. Di mana pada saat awal kejadian, tersangka utama ini sempat mengeluhkan kondisi masalah ketidaksinkronan antara korban dengan tersangka terkait masalah uang. Inilah akhirnya kita simpulkan menjadi motif dari tersangka melakukan pembunuhan. Artinya ada ketidakpuasan tersangka terhadap korban terkait masalah uang.
Polisi menjerat tersangka Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana serta pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau maksimal 20 tahun penjara. Pembunuhan Tuti Mampiun. Suwarti Mampui kau. Ya. Kalau suami istri masuk penjara, lalu yang ngurus anak-anaknya siapa? Harusnya kan negara. Ya di keluarga, lalu gimana sih? Lagian kok aneh ya? Kalau misalnya takut anaknya kenapa-napa ya jangan bikin kejahatan lah, lu gimana lu? Orang itu melakukan kejahatan itu harusnya mikir dulu, ngapain ngelakuin kejahatan? Bukan yang ngelakuin kejahatan terus ketangkep baru bilang janganlah dua-duanya masuk ntar anaknya gimana? Lu gimana? Satu anak udah kehilangan nyawa. Ya harus dihukum lah. Iya, ngawur Mana ada sih kamu tuh berpikirnya belakangan, melakukan dulu berpikir belakangan. Ya itu resiko namanya. Itu resiko, ya itu resiko. Kalau nggak mau dapat masalah lebih berat lagi ya jangan melakukan kesalahan atau melanggar hukum gitu loh. Ya, anak itu sama siapa, nanti kan ada dinsos, dinas sosial. Dan kan punya keluarga yang lainnya. Atau masuk rumah yatim piatu. Apa aja lah pasti akan ada lakukan sesuatu oleh pemerintah. Kan ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kayak begitu loh kalau ibu bapaknya masuk. Iya, pastinya akan diurus itu. Pastinya akan diurus. Ya teori boleh aja bun, lah memang begitu adanya. Berapa banyak itu dua-duanya orang tua masuk. Jangankan ke orang tuanya masuk, orang tuanya aja ngegele, bapaknya ngegele, emaknya kerja di Arab, siapa yang miara? Iya, siapa yang miara? Apa bedanya sama masuk penjerong? Gimana sih lu? Nggak usah terlalu nggak usah terlalu inilah ajaib lah. Kalau emang nggak mau dipenjerong, nggak mau anak terlantar dengan tidak bisa dipegang sama kita, ya jangan ngelakuin kejahatan gitu aja beres. Anak nggak bisa diurus kan orang tua dipenjerong itu ya udah resiko ya, udah resikonya gitu loh. Makanya jangan ngelakuin hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri ke depannya gitu menurut aku. Sama aja tuh kayak si mahasiswa UIN yang di Riau. Mamski baca komen-komennya, anak-anak perempuan malah tergila-gila sama si Rehan itu, gua ajaib loh. Tahu kan lu si Rehan yang badannya kecil, kurus, yang stres, yang ngapak orang, ngapak cewek, yang katanya ceweknya nge-PHP-in dia, terus ceweknya itu ada gosip-gosipnya katanya ngatain keluarga, tapi itu belum ada buktinya ya. Harus ada bukti kalau memang si cewek namanya Farah, ceweknya ini ngatain keluarganya gitu ya, keluarganya si Rehan itu. Itu yang komen, aku pengen dicintai oleh cowok kayak Rehan. Hah?